Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Ibu Mita Septiani selaku dosen Inovasi Teknologi Pendidikan dan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mary Handayani, Putri Alvina, dan saya sendiri Deviana Maulidia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang innovativeness dan kategori adopter chapter 7 di buku Rogers. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Teh Putri. Kepadanya dipersilakan. Apa yang dimaksud dengan innovativeness? Innovativeness atau keinovatifan adalah tingkatan sejauh mana individu atau unit adopsi lain yang relatif lebih dahulu dalam menggunakan atau mengadopsi ide-ide baru dari anggota lain maupun dari suatu sistem. Menurut Rogers, 1995, keinovatifan adalah tingkatan yang berkenaan dengan seberapa lama seseorang, kelompok, dan sistem sosial lebih dahulu dalam mengadopsi ide-ide baru dari konsep-konsep difusi inovasi dibandingkan dengan yang lain. Apa yang dimaksud dengan adopter? Adopter adalah orang yang memakai atau menerima suatu inovasi. Adopter dapat diklasifikasikan berdasarkan kemampuan inovasi mereka atau innovativeness dan berdasarkan kecepatan mereka mengadopsi suatu inovasi yang diperkenalkan. Itu dia penjelasan innovativeness dari Teh Putri. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang atau kelompok memiliki kecepatan menerima inovasi yang berbeda walaupun dengan satu inovasi yang sama. Nah, setiap perbedaan dari kelompok itu disebut dengan kategori adopter. Kategori adopter akan dijelaskan oleh Teh Mary Handayani. Kepadanya dipersilakan. Kemudian ada kategori adapter. Di dalam kategori adapter itu ada innovators, early adapter, early majority, late majority, laggards, atau avoiders. Nah, di innovators itu sendiri adalah kelompok orang yang berani dan siap untuk mencoba hal-hal baru. Kemudian hubungan sosial mereka itu cenderung lebih erat dibanding kelompok sosial lainnya. Kemudian di kelompok ini juga dapat membentuk komunikasi yang baik meskipun terdapat jarak geografis. Di dalam innovators itu sendiri, biasanya orang-orang ini memiliki gaya hidup dinamis di perkotaan yang memiliki banyak teman atau relasi. Nah, contohnya itu adalah ada Mas Belva dan Iman Usman yang berperan sebagai founder aplikasi belajar online yaitu Ruang Guru. Kemudian selanjutnya adalah early adopter, yaitu kelompok ini lebih lokal dibandingkan kelompok inovator. Kemudian di dalam kelompok ini menghasilkan lebih banyak opini dibanding kategori lainnya, serta selalu mencari informasi tentang inovasi. Nah, kemudian di kelompok ini tuh disegani dan dihormati oleh kelompoknya karena kesuksesan mereka dan keinginannya untuk mencoba inovasi baru. Nah, contohnya itu adalah ketika pelajar menggunakan aplikasi Ruang Guru lewat kenalannya langsung dengan inovator dan akan menilai aplikasi tersebut. Karena dinilai bagus, pelajar tadi akan menyebabkannya ke teman atau kenalan mereka. Kemudian selanjutnya adalah early majority. Nah, mereka yang tidak mau menjadi kelompok pertama yang mengadopsi sebuah inovasi. Kemudian biasanya berkompromi secara hati-hati sebelum membuat keputusan dalam mengadopsi inovasi, bahkan bisa dalam kurun waktu yang lama. Nah, selanjutnya kemudian menjalankan fungsi penting dalam melegitimasi sebuah inovasi. Kemudian menunjukkan kepada seluruh komunitas bahwa sebuah inovasi layak digunakan atau cukup bermanfaat. Nah, contohnya itu adalah setelah inovasi Ruang Guru disebarkan oleh early adopter, ada banyak pelajar yang tertarik dengan aplikasi Ruang Guru. Pelajar-pelajar ini yang disebut sebagai early majority. Mayoritas adalah penggunaan sosial media
dan memiliki kecukupan ekonomi untuk menggunakan atau mengadopsi ruang guru. Yang keempat adalah late majority. Kelompok late majority ini biasanya lebih berhati-hati mengenai fungsi sebuah inovasi, lalu menunggu hingga kebanyakan orang telah mencoba dan mengadopsi inovasi tersebut sebelum mereka mengambil keputusan. Terkadang, tekanan dari kelompoknya bisa memotivasi mereka untuk menggunakan inovasi tersebut. Lalu, kepentingan ekonomi dapat mendorong mereka untuk mengadopsi inovasi. Contoh dari kelompok late majority adalah setelah ruang guru dipasarkan, masih banyak pelajar yang tidak menggunakan aplikasi tersebut. Salah satu alasannya ialah harga yang ditawarkan relatif mahal. Namun setelah mempertimbangkannya dengan waktu yang lama, beberapa pelajar memutuskan untuk menggunakan ruang guru. Pelajar inilah yang disebut late majority. Yang kelima, ada kelompok laggards atau avoiders. Ciri-cirinya adalah ini adalah kelompok terakhir yang melakukan adopsi inovasi, bersifat lebih tradisional dan segan untuk mencoba hal-hal baru, lebih suka bergaul dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan mereka. Lalu sekalinya kelompok laggards ini mengadopsi suatu inovasi, orang-orang lain telah lebih dahulu mengadopsi inovasi tersebut. Sehingga kelompok ini seringkali disebut ketinggalan zaman. Contoh kelompok laggards adalah pemasaran ruang guru tidak mungkin dapat merata ke seluruh Indonesia, misalnya penyebaran ke penduduk yang minim akan akses internet, teknologi, dan informasi. Penduduk ini akan kesulitan mengetahui maupun menggunakan aplikasi ruang guru. Karena keterlambatan inilah penduduk tadi disebut sebagai kelompok laggards. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.